Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmatanzil. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa 229033495016. Program studi Teknik Kimia. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dengan materi pewarnaan mikroba pada kelas 11 APL. Di sebelah kanan saya adalah formulir pendaftaran uji kompetensi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dan di sebelah kiri saya adalah surat keterangan bebas studi. Demikianlah perkenalan saya dan berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Oke ya, jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ya, silahkan Yoga, tolong disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran analisa mikrobiologi. Ya, Ibu absen dulu untuk hari ini. Gimana Yoga? Kira-kira apakah kawannya masuk semua? Sepertinya. Oke, kita cek dulu ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Adinda, Aditya. Oke, Alia. Sebelum Ibu lanjutkan, ya perlu Ibu ingatkan bahwa hari ini pertemuan kita yang kedua untuk KD yang sama, ya. Jadi sebelum Ibu mulai, sebelum Ibu lanjutkan, kita refresh dulu materi kita yang minggu lalu. Ya, semoga anak-anak Ibu semuanya masih ingat ya apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke, yang ingat kira-kira minggu lalu kita membahas tentang apa? Ayo, ya Ditya. Pewarnaan mikroba. Oke, pewarnaan mikroba. Nah, sekarang pewarnaan mikroba itu kenapa harus dilakukan? Pasti punya tujuan. Ya, siapa yang bisa? Ya, Fatir. Salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba yang sukar dilihat di bawah mikroskop. Oke, nah tujuannya berarti untuk melihat ukurannya, ya. Ayo, siapa yang bisa, yang ingat? Yang pertama yaitu untuk melihat bentuk dasar. Yang kedua untuk melihat struktur dalam dan luar. Ya. Yang kedua untuk melihat ukuran dan sifatnya. Oke, hari ini yang mau kita bahas adalah dengan kompetensi yang sama, ya. Kita akan lihat apakah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Ya. Kita lihat dulu. Ibu ingatkan juga materi ajarnya masih sama seperti yang Ibu kasih minggu lalu, ya. Jadi dipergunakan tetap untuk materi hari ini, ya. Nah, oke. Nah, KD minggu lalu dan minggu ini sama, yaitu menerapkan pewarnaan mikroba. Itu kompetensi dasarnya. Nah, tujuan pembelajaran kalau dari awal sampai akhir nanti kita akan mencapai 3 tujuan ini. Nah, khusus untuk hari ini ya, kita nanti akan membahas tujuan yang berada pada nomor 2 dan 3. Untuk tujuan nomor 1 ini sudah tercapai pada pertemuan minggu lalu. Makanya kita tadi sudah bisa bahas apa itu pewarnaan, jenis-jenisnya. Nah, untuk hari ini kita akan mencapai tujuan nomor 2 dan 3. Apa itu nomor 2? Melalui video pembelajaran, kajian literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan pewarnaan mikroba dengan baik.
Jadi menerapkan pewarnaan tersebut dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui video pembelajaran, kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hasil dari pewarnaan mikroba tersebut. Setelah mempelajari ini, apa yang Ibu harapkan dari kalian semua? Kalian sudah belajar apa itu mikroba. Kemudian kalian sudah tahu semua bahwa mikroba itu paling banyak di sekitar kita. Bisa di udara, ya, bisa di pakaian, bisa di mana aja, termasuk pada yang kita makan. Apa itu yang kita makan? Ada air, ada bahan makanan. Ya, jadi harapan Ibu dengan mempelajari bahwa mikroba itu bisa di mana aja, sudah tahu cara identifikasinya bagaimana, kalian semua bisa lebih hati-hati dalam mengkonsumsi air dan bahan makanan. Karena air dan bahan makanan yang sumbernya saja sudah jelas-jelas misalnya dari pabrik, dari mana, itu masih bisa terkontaminasi. Apalagi air atau bahan pangan yang tidak jelas asalnya dari mana. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini, pembelajaran hari ini. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita akan belajar melewati video dan artikel. Jadi untuk yang pertama, kita akan lihat nanti video tentang air yang tercemar. Nah, yang kedua nanti kalian akan mengamati bagaimana mengidentifikasi mikroba pada air yang tercemar. Jadi kita lihat dulu videonya, ya. Biar lebih menarik, karena kalau hanya sekedar bicara mungkin nanti tidak paham. Ya. Bisa terlihat? Bisa, tolong diamati. Oke, kalau kita lihat dari video ini adalah fakta, ya,
bahwa ada kecenderungan air tercemar oleh tinja. Tahu tinja ya? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tadi sudah dijelaskan, kemungkinan adalah sumber air minumnya itu berdekatan dengan sumur tinjanya, ya. Kemudian nanti ada juga permasalahannya dari mana? Dari sungai, ya, air sumur yang sumber airnya itu berdekatan mungkin dengan sungai yang tercemar oleh kotoran manusia. Jadi kalau yang rumahnya mungkin menggunakan air dari mana gitu, lihat alirannya. Kalau memang rasanya sungainya terkontaminasi, kemungkinan dari tinja. Tinja itu paling banyak ada mikroba apa? E. coli, ya, sudah pasti itu, ya. Jadi banyak sekali zaman sekarang, di mana-mana sudah pemukiman sudah di mana-mana, sehingga untuk membuat sumur resapan dan sebagainya itu sangat kecil. Ya, mau buang kemana pun udah sulit. Jadi kadang-kadang mau tidak mau berdekatan dengan rumah warga, itu yang menyebabkan air ini tercemar. Ya, nah ini permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang efeknya nggak nampak nak ya, tapi nanti begitu kita mengkonsumsi ini dalam jangka waktu yang panjang, bisa saja nanti terakumulasi dalam jumlah yang banyak, baru menyebabkan penyakit. Ya, jadi hati-hati dengan air minum. Ya, oke, ini fakta permasalahan yang ada di masyarakat. Sekarang bagaimana mengidentifikasinya? Betul nggak ini ada E. coli? Jangan-jangan ini hanya cerita-cerita, ya, belum tentu kebenarannya. Oke, kalau mau tahu kebenarannya tentu harus diuji. Dibawa kemana kira-kira? Ke laboratorium. Nah, sekarang di laboratorium itu pengujian air banyak, nak. Khusus untuk mikroba dia juga punya standar. Nah, berikut ini akan Ibu lihatkan video, ya, yang memperlihatkan bagaimana identifikasi terhadap mikroba, ya, khususnya adalah E. coli. Oke, kita lihat video yang berikutnya bagaimana cara mengidentifikasinya. Ibu ambil satu pewarnaan gram namanya. Ini ada jenis diferensial, ya. Setelah kita lihat video yang kedua ini tadi, seperti yang Ibu sampaikan, diperlihatkan bagaimana cara mengidentifikasi mikroba. Sekarang ada satu lagi yang harus kita kerjakan secara perkelompok. Ya, secara perkelompok seperti yang sudah Ibu sampaikan, kelompoknya sudah tahu? Sudah ya. Nanti silahkan duduk perkelompok, setelah itu baru Ibu bagikan LKPD-nya dan Ibu beri penjelasan apa yang harus kita kerjakan. Ya, oke, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, sudah ya, ada 4 kelompok, betul? Betul ya, sudah sesuai dengan yang Ibu arahkan kemarin. Baik, lihat dulu ke depan sebentar.
Ya, jadi yang akan kita bahas nanti ini adalah kasus, studi kasus. Ya, dia bisa kita lihat nanti di linknya. Ibu sudah kasih linknya, ada di WA group dan ada di depan. Nanti tinggal diklik aja. Kemudian nanti dari sana baru kita cocokkan dengan LKPD yang akan Ibu berikan. LKPD ini isinya adalah permasalahan yang sudah Ibu tampilkan juga di slide. Ya, kira-kira kenapa sih mikroba ini disebut sebagai cemaran? Kemudian air yang bersih itu kualitasnya bersih, yang layak minum itu punya batasan cemaran enggak? Kemudian yang ketiga nanti bagaimana cara mengidentifikasinya? Apakah pakai pewarnaan gram di sini atau pewarna lain? Tolong nanti dituliskan. Ya, kemudian hasilnya apakah memang ini ada bakterinya? Kalau memang ada nanti tolong sampaikan bakteri apa. Ya, semuanya nanti bisa kalian lihat di link yang Ibu berikan. Seandainya nggak ada, silahkan cari dari sumber lain. Ya, bisa paham? Bisa. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ibu arahkan dulu ya. Kita lihat ke opsi yang di atas. Bacalah jurnal dari link tersebut. Udah ya. Kemudian amati video yang tadi. Jadi video yang tadi kalau mau lihat lagi ulang, silahkan linknya ada di Ibu lihatkan di LKPD. Ibu buatkan di LKPD. Ya, Ibu ulang. Ya, studi kasus yang kita amati untuk LKPD ini adalah yang jurnal penelitian di http://2 itu jurnal Unpad. Ada ya? Nah, kemudian untuk melihat video yang 2 tadi, kalau nanti memang harus buka lagi, silakan buka link tersebut. Ya, ada di LKPD-nya di sini. Ketemu ya? Coba buka LKPD-nya semua. Ada instruksi paling atas. Nah, oke. Sekarang berdasarkan informasi dari artikel dan sumber lain, jawablah pertanyaan atau permasalahan berikut ini. Nah, di situ ada 5. Silahkan dikerjakan ya. Cari jawabannya itu berdasarkan link yang Ibu berikan atau dari sumber lain. Silahkan Ibu kasih waktu paling lama 15 menit. Nah, ya. Jadi baginya kerjanya kan itu ada berapa poin tuh ya, jangan menumpuk di satu orang. Jadi Aditya cari nomor berapa, berbagi ya, jadi tidak hanya satu orang atau 2 orang yang mengerjakan ya. Coba Ibu lihat linknya, coba Ibu lihat. Nah, coba kita lihat dulu sebentar nih, keberadaan mikroba dianggap sebagai cemaran ya. Nah, ini sudah Ibu berikan juga. Nah, ini ya. Nah, ini kan nih. Silahkan nanti dicari-cari di sini. Nah, ini ya. Ini ada di sini. Buat jawabannya di sini. Nanti sampai belakang ya. Silahkan dicari. Kapan keberadaan mikroba dianggap cemar? Tidak selamanya loh mikroba itu ada berarti tercemar. Ya. Kapan dia dikatakan tercemar? Kalau sudah melebihi ambang batas. Ya. Nah, jadi tolong dibagi nak, jangan hanya siapa? Nah, Pastisya yang nulis ya, yang lain juga. Yang lain cari informasinya dari mana. Silahkan buka linknya lagi kalau mau lihat handphonenya. Buka. Oke ya. Ingat waktunya nggak banyak, hanya 15 menit. Oke, ini kelompok Nazla. Oke. Ya, silakan dibuka linknya, kemudian dicocokkan materi atau permasalahan yang mana, cari di sini boleh, di link buka masing-masing. Ya, ini contohnya, jelaskan kapan keberadaan mikroba dianggap sebagai cemaran. Ingat, tidak selamanya ada mikroba itu tercemar. Kapan dia dikatakan tercemar? Apabila jumlah mikrobanya melebihi ambang batas. Tapi kalau dia ada sedikit itu nggak akan tercemar. Dia punya syarat. Kapan air minum punya syarat? Nah, ada semua di sini. Ya, ada semua di sini. Jadi masing-masing bawa HP kan? Nah, silakan buka linknya. Ya, lihat permasalahannya ini apa. Nah, ini kayak gini contohnya. Nih, nggak cemaran. Nah, di sini ada ceritanya. Ini ada batas di sini. Ya, sampai nanti di nomor 5. Ya, sampai nanti di nih. Ingat metode apa yang dipakai pewarnaannya? Apakah gram aja atau ada yang lain? Lihat setelah kita bekerja
tolong ditampilkan hasil diskusinya, yaitu presentasi ke depan. Ya, tiap kelompok maju ke depan. Ya, silahkan disampaikan apa hasilnya. Kita mulai dari kelompok Rizky ya. Yuk, tegak semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, yaitu tentang hubungan air di lingkungan perumahan. Jelaskan kapan keberadaan mikroba dianggap sebagai penyimpangan. Pada mikroba dianggap sebagai penyimpangan jika terdapat mikroba dalam bahan pangan yang dianggap sebagai penyimpangan ialah mikroba tersebut dapat mengakibatkan menurunnya mutu makanan atau lingkungan, rusaknya bahan dan mengakibatkan gangguan pada kesehatan manusia. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Kita beri aplaus dulu untuk kawannya. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok Nazlah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang dibacakan oleh Dinda. Terus kesimpulan yang dikeluarkan dari penelitian ini. 5 sampel tersebut tercemar oleh bakteri, di mana 2 diantaranya teridentifikasi bakteri E. coli. Kemungkinan ketiga sampel lainnya tercemar oleh bakteri Genosida. Sudah? Oke. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus dulu untuk kawannya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok Aliyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan hasil dan medali. Yang pertama itu soalnya adalah jelaskan kapan keberadaan mikroba dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran mikroba merupakan mikroba yang keberadaannya dalam pangan pada batas tertentu dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pewarnaan mikroba. Soal nomor 2, jelaskan batas maksimal pencemaran mikroba. Batas maksimal pencemaran mikroba yang diinginkan dalam kualitas air minum berdasarkan kualitas mikrobanya, total bakteri Escherichia coli maksimal 0 koloni per gram atau dalam kurung per 100 gram sampel, dan total bakteri koliform maksimal 0 koloni per gram atau per 100 mili sampel. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sudah 4 kelompok ya yang tampil ke depan ya. Beri aplaus sekali lagi untuk kita semua ya. Baik, ya, setelah Ibu amati dari yang sudah ditampilkan ke depan ya, pada dasarnya semua sudah memahami apa isi dari penelitian ini ya. Intinya adalah bahwa pencemaran yang diduga adanya E. coli pada air minum di daerah Margahayu ini kemungkinan besar disebabkan oleh E. coli. Tidak menutup kemungkinan ada mikroba lain ya. Pengujiannya dilakukan dengan berbagai metode. Ada namanya TPC ya, kemudian biokimia ya. Kemudian untuk memastikan kita perlu melakukan pewarnaan mikroba. Nah, pewarnaan mikroba untuk memastikan kembali mereka tidak hanya melakukan satu jenis pewarnaan. Ya, ada 3 tadi ya, pewarnaan gram, kapsul, dan tahan asam. Nah, ternyata dari 3 ini ya, E. coli dilihat dari pewarnaan gram memang warnanya merah. Ya, itu menandakan bahwa ada E. coli, ada gram negatif di sana. Kemudian dari sana baru tahu, oh E. coli ini nggak tahan asam, karena dilihat dari terbentuknya warna biru pada pewarnaan tahan asam tadi.
Nah, kapsulnya gimana? Ada atau tidak? Nah, dia terbentuk warna. Kalau dia tidak ada dia ada kapsul apabila tidak terbentuk warna. Tapi pada akhirnya dia terbentuk warna. Jadi E. coli ini yang ditemukan tidak tahan asam. Ya, satu lagi adalah tidak ada kapsul. Ya, itu inti dari kesimpulan kita hari ini. Ya, oke. Nah, dengan demikian inti pembelajaran kita selesai untuk hari ini. Ya, nanti LKPD-nya akan Ibu kumpulkan. Nah, sekarang yang Ibu minta adalah penarikan kesimpulan. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari. Boleh disimpulkan dari yang minggu lalu. Silahkan. Ya, coba kita tarik kesimpulan bersama. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau bersukarela kira-kira untuk menarik kesimpulan? Siapa yang bisa? Raisa. Ya, boleh sambil berdiri kalau bisa. Ya, sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama itu, pewarnaan adalah salah satu cara mengidentifikasi mikroba yang tidak dapat diamati langsung di bawah mikroskop. Oke. Yang kedua, tujuan pewarnaan untuk mengamati bentuk, ukuran, struktur dalam dan liar, dan luar sel serta sifat fisika dan kimia mikroba. Oke, boleh ya. Ada lagi? Yang ketiganya, pewarnaan mikroba dibagi menjadi pewarnaan sederhana, diferensial, khusus, dan negatif. Oke, cukup? Oke. Untuk evaluasi Ibu hari ini, karena Ibu perlu mengevaluasi ya sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Jadi evaluasinya dalam bentuk kuis. Ya, ini ada paket semua kan? Ada paket semua. Nanti Ibu kasih linknya dalam bentuk Google Form. Ya, silahkan dikerjakan kuisnya di sana. Ya, kuisnya di sana. Sebentar, Ibu share dulu. Ya. Ya. Nah, itu sudah masuk. Udah ya. Oke, Ibu kasih waktu settingannya, Ibu rasa cukup paling lama 5 menit. Ya. Dikerjakan 5 menit, nanti kita lihat siapa yang tertinggi. Ya. Oke, kita mulai 5 menit ya. Oke, nah ini ada satu orang yang tertinggi dengan nilai 93 ya. Oke, Ibu bacakan ya, satu orang. Kalau ada 5 mungkin 5-5-nya Ibu bacakan, tapi ini hanya satu orang dengan nilai 93 ya. Nabila Alta. Mana? Ayo ke sini. Ya, karena Nabila Alta mendapatkan nilai yang tinggi untuk kuis hari ini, Ibu kasih rewardnya enak ya. Semoga lebih belajar lagi ya. Sebelum Ibu tutup, ada satu lagi yang paling penting untuk Ibu ya, karena Ibu harus merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira hari ini ada perubahan nggak dengan metode pembelajaran yang seperti ini ya? Silahkan diisi. Ya, tidak perlu ditanya kawannya gimana ya. Tulis nama kelas ya. Ini adalah refleksi diri ya. Oke, silahkan ditulis nama kelasnya. Nah, isi apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada perubahan atau tidak? Ya, Ibu berharap sejujur-jujurnya ya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, kumpulkan sekalian dengan LKPD-nya. Ya. Kita kumpulkan sekaligus LKPD-nya, Nak. LKPD yang per kelompok tadi tolong dikumpulkan. Kita sudah refleksi, kita kembali ke pembelajaran.
Nah, untuk minggu depan ya, sebelum Ibu sampaikan apa yang akan kita lakukan minggu depan, materi ajar sudah ada Ibu share ya tentang pewarnaan mikroba. Itu ada tugas 1. Tolong dikerjakan 10 soal itu, kerjakan di double folio ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ingat penilaian Ibu tadi di awal sudah jelas ada ulangan, ada tugas. Jadi tugas yang di materi ajar wajib dibuat. Ya, kapan dikumpulkan? Minggu depan. Oke. Nah, untuk minggu depan seperti biasa sudah 2 kali pertemuan. Minggu ketiga kita adakan penilaian harian. Ya, materinya dari mana? Tentu dari awal pewarnaan. Ya, mulai dari apa itu pewarnaan sampai tadi yang terakhir adalah penerapannya. Bisa saja nanti soal tentang penerapan dari pewarnaan misalnya pada pengujian apa. Tolong diingat lagi pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Tidak? Kita ulang. Minggu depan kita ada apa? Ulangan. Terus ada apa lagi? Tugas ya. Betul, tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yoga tolong dibantu Ibu untuk menyiapkan teman-temannya ya. Siap, bro. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Silahkan dibubarkan. Boleh pulang.